Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Jafari. Saya dengan NIM 2025 1000338. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum memahami Pancasila sebagai sistem etika, kita perlu memahami dulu pengertian etika dan relevansinya. Eh, Etika merupakan ilmu mengenai baik dan buruk, serta kewajiban moral manusia dalam tindakan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai moral atau pedoman etis yang membantu masyarakat menilai apakah suatu tindakan sudah sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pancasila memuat dasar-dasar moral yang lahir dari kebudayaan dan bangsa dan relevan untuk mengatur kehidupan sosial. Jadi, Pancasila berfungsi sebagai sudah berfungsi sebagai sumber nilai moral atau pedoman etis yang membantu masyarakat eh, dan membantu menilai apakah suatu tindakan sudah sesuai dengan nilai kemanusiaan atau kebangsaan. Lalu di sini ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila disebut sebagai sistem etika itu dikarenakan setiap sila mengandung nilai moral yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, nilai kemanusiaan tidak dapat berdiri tanpa nilai ketuhanan. Begitu pula nilai demokrasi dapat dipisahkan dari asas persatuan. Hal inilah yang membuat Pancasila sebagai sistem etika yang komprehensif dan menyeluruh. Menurut Noto Nagoro, Pancasila bersifat hierarkis, maaf, dan saling melengkapi sehingga dapat dijadikan pedoman moral dan dalam kehidupan berbangsa. Salah satu sebagai etika ketuhanan. Jadi di sini ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini menggambarkan etika yang berkaitan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Sila ini menekankan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan mengakui kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Etika yang muncul dari sila ini adalah sikap tidak memaksakan agama, saling menghargai kepercayaan orang lain, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Noto, Noto Nagoro menyebut bahwa sila pertama menjadi dasar bagi moralitas bangsa karena menjadi sumber nilai yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Sila kedua sebagai etika kemanusiaan. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita bahwa nilai-nilai etika kemanusiaan universal. Maaf, mengajarkan nilai-nilai etika kemanusiaan universal. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Jadi semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada sistem kasta dalam sila ini. Etika yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk bertindak adil, menghormati hak orang lain, serta menjauhi segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Menurut Yudi Latif, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kesadaran bahwa keadilan dan keadaban adalah syarat utama bagi kehidupan sosial yang damai dan bermartabat. Jadi, nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mencerminkan kesadaran bahwa keadilan dan keadaban adalah syarat utama bagi kehidupan yang damai dalam bermartabat. Jadi penting bagi masyarakat eh, untuk eh, men- mem- memakai atau mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga sebagai etika persatuan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai etika kebangsaan yang menuntun masyarakat agar mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Jadi dalam sila ketiga ini yang dengan bunyi Persatuan Indonesia itu mengandung nilai etika kebangsaan yang menuntun masyarakat agar mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Jadi masyarakat ini dituntun agar kita ini mampu hidup secara harmonis dan keberagaman secara satu sama lain. Ya, toleransi bisa seperti etika toleransi menghargai satu sama lain. Sila ini menekankan perlunya menjaga keutuhan bangsa serta menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan. Nah, di sila ini menekankan kita ini harus menjaga keutuhan bangsa dan menjadikannya perbedaan sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan. Jadi di sila ini menekankan keutuhan bangsa yang menjadikan perbedaan itu sebagai simbol atau jadi kita ini Indonesia ini punya keberagaman, keberagaman, tetapi kita tetap satu. Jadi kita jangan menjadikannya sebagai sumber perpecahan. Etika persatuan tampak dalam sikap saling menghargai identitas, budaya, suku, dan bahasa. Kailan dan Zubaidi menyatakan bahwa sila ketiga berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjaga integrasi nasional di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Sila keempat sebagai etika demokrasi. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berkaitan dengan etika demokrasi. Sila ini mengajarkan bahwa keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Jadi istilah ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap keputusan itu harus dilakukan dengan bermusyawarah, tidak dengan tidak dengan satu tidak 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 dengan keputusan oleh satu orang saja. Dengan mempertimbangkan pendapat secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, etika sila keempat mendorong kita untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi kita bisa dalam etika sila keempat itu kita bisa mendorong untuk agar orang lain itu menghargai pendapat orang lain. Kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi kita bisa mendengar apa yang orang lain eh, katakan. Jadi apa pendapat orang lain itu kita bisa dihargai dan bisa dengarkan gitu. Tidak semua berpatok dalam satu orang saja. Membuka ruang dialog dan mencari kesepakatan yang mencerminkan kebaikan bersama. Bakti Suseno menjelaskan bahwa sila ini mengandung prinsip moral demokratis yang menekankan kebijaksanaan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Eh, Sila kelima sebagai etika keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir dari seluruh nilai Pancasila. Sila ini mengajarkan bahwa masyarakat harus menciptakan kehidupan yang adil baik di bidang ekonomi, hukum maupun sosial. Jadi di sila ini kita itu mengajar jadi di sila ini kita diajarkan bahwa masyarakat itu harus menciptakan kehidupan yang adil baik di bidang hukum, ekonomi dan sosial. Jadi di setiap setiap bidang itu kita harus adil, tidak tidak hanya adil dalam satu orang saja, tetapi adil dalam kebersamaan satu. Jadi dalam banyak orang itu kita harus adil. Etika dari sila ini mencerminkan dalam upaya pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta menolak tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Latih menegaskan bahwa sila kelima menjadi puncak nilai moral yang mengarahkan bangsa menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Jadi sila kelima ini menjadi puncak nilai moral yang mengarahkan bangsa kepada tujuan yang lebih sederhana dan berkeadilan. Nah, sila kelima ini wajib kita apa? Wajib kita terapkan dalam kehidupan kita karena ini eh, mampu mengarahkan bangsa kita ini menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Nah, penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila dapat dilihat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang menghormati agama orang lain, ia sedang menerapkan sila pertama. Ketika seseorang menolong tanpa memandang latar belakang, itu mencerminkan nilai istilah kedua. Sikap menahan diri dari menyebarkan hoaks dan menjaga harmoni sosial merupakan wujud sila ketiga. Proses diskusi yang dewasa dan menghargai pendapat satu sama lain merupakan pendapat sila keempat. Sementara itu, sikap jujur, adil, dan menolak korupsi adalah bagian dari penerapan sila kelima. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar dapat membimbing tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Sini adalah kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sistem etika. Setiap sila memberi pedoman moral yang saling melengkapi dan membentuk dasar bagi kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Ketika nilai-nilai ini dipraktikkan secara konsisten, Pancasila tidak lagi hanya menjadi konsep dalam buku pelajaran, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang membentuk karakter bangsa. Nah, oleh karena itu, tugas kita itu adalah terus mengembangkan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia ini dapat menghadapi tantangan zaman dengan landasan etika yang kuat. Referensinya ini ya, terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila banyak salah ucap dan tidak mungkin kurang jelasnya dari perkataan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.